Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di hadapan kita ada sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau adalah anggota Al-Lajnah Daimah lil Ifta dan anggota Hay'ah Kibar Ulama Kerajaan Arab Saudi. Di dalam kitab ini beliau mensyarah atau mengulas karya besar Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang berjudul Kitab Tauhid. Nah, jadi kita langsung masuk di awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. At-Tauhid itu merupakan masdar dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, bermakna ja'alahu wahidan, mengesakan atau menunggalkan. Mengesakan atau menunggalkan. Ini maknanya secara bahasa. Dan yang dimaksud di sini adalah ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah di dalam beribadah. Jadi beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah setelah membawakan judul Kitab Tauhid, beliau bawakan berikutnya dalil-dalil yang menyertainya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Qaulillahi subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan ada sejumlah faedah yang bisa dipetik dari ayat ini. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'ith tsaqalain al-jinni wal ins. Wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah atas seluruh jin dan manusia. Jadi mereka jin dan manusia wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Ayat ini juga terdapat penjelasan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Hikmah diciptakannya jin dan manusia. Oke. Kenapa jin dan manusia saja? Ya, karena seluruh makhluk itu semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk. Ya, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada satupun makhluk melainkan bertasbih, menyucikan Tuhannya. Akan tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Seluruh makhluk.
Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an aw karha." Datanglah kalian langit dan bumi dengan kerelaan dan dengan keterpaksaan. Qalata ataina ta'iin. Maka langit dan bumi menjawab, kami datang kepadamu, menghadapmu ya Allah dengan penuh kerelaan. Jadi seluruh makhluk itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya jin dan manusia saja yang diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan untuk tidak patuh. Ya, diberi hak pilih, bebas pilih. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, kalau pilihannya patuh dibalas dengan surga, dengan jannah. Kalau enggak patuh, balasannya neraka. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada jin dan manusia setelah mereka diberi hak pilih oleh Allah. Diberi hak pilih. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam beragama. Enggak dipaksa sih, terserah mau milih, ya kan? Tapi ingat pasti akan dibalas kok sesuai dengan pilihannya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, sudah jelas antara petunjuk dengan kesesatan. Dalam ayat yang lain, ya, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Ya. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Dikasih pilihan oleh Allah. Ya. Silakan kalian pilih. Tapi Allah katakan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya. Sungguhnya kami sudah siapkan bagi orang-orang yang zalim, ya, neraka yang mengelilingi mereka. Mereka nggak akan bisa lepas dari. Tuh. Artinya, bagi mereka yang gunakan akal sehatnya, pasti nggak mau celaka di akhirat kelak. Sehingga tidak ada pilihan kecuali harus berislam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi demikian jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Mereka perlu diingatkan. Jin dan manusia diingatkan. Setelah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, dan mereka diingatkan sehingga di akhirat kelak enggak ada satupun dari mereka yang mengelak, ya, ketika mendapatkan vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Enggak ada satupun dari mereka yang berkelit, yang berargumentasi, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena sudah dijelaskan semua di fase dunia. Kemudian berikutnya kata Syekh hafizahullah, annal khaliq huwa alladhi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Fa bi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Faedah yang ketiga yang bisa dipetik dari ayat ini, bahwa Sang Pencipta dia yang berhak untuk disembah. Ya. Adapun yang bukan pencipta minggir. Dia bukan Tuhan. Kalaupun dianggap sebagai Tuhan, maka dia palsu. Ya. Baik. Kalau diinventarisir yang dianggap sebagai Tuhan oleh manusia itu kan banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dianggap sebagai Tuhan oleh manusia, ya. Kan bermacam-macam tuh. Banyak. Dari sekian banyak itu, tanya coba. Satu-satunya pencipta siapa? Jawaban cuma satu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan itu diakui oleh orang-orang kafir sekalipun. Bahkan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW mengakui bahwa pencipta itu cuma satu. Ya. Maka tuntutannya logis. Tuntutannya logis.
Sembahlah sang pencipta itu saja, jangan yang lain. Ngapain yang bukan pencipta disembah? Enggak. Baik. Yang bukan pencipta, maka tidak disembah. Hanya pencipta saja. Satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Baik. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada para penyembah kubur, mereka yang mengkultuskan kuburan-kuburan, keramat. Mereka datang kepadanya untuk curhat kepada penghuninya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka, mereka enggak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka dengar, mereka enggak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh gitu. Kalau yang sudah mati didatangi untuk dicurhati. Ya. Dimintai pertolongan. Jelas ini kesyirikan. Dan inilah kesyirikan bangsa jahiliyah dahulu. Allahul musta'an. Maka aneh kalau ada seorang yang mengaku muslim justru perilaku jahiliyah yang dilakukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka wahai muslim, ya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan. Kemudian poin yang keempat, ya, dari faedah yang bisa dipetik dari ayat tadi adalah bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih. Penjelasan tentang ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya dan sebaliknya. Justru merekalah makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Nawal Khaliq, karena Dia Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Wa hum makhlukun, sementara mereka itu yang diciptakan. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal ini. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan ciptaannya. Kalaupun seluruh ciptaannya itu soleh, semuanya itu tidak menambah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ciptaannya itu buruk, semuanya itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia, hati kalian sama seperti hati orang yang paling bertakwa. Siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mengatakan dalam hadis yang lain, ya, ini atqakum wa akhsyakum lillah. Sungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya seandainya seluruh jin maupun manusia dari yang pertama sampai yang terakhir itu hatinya sama seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, seandainya kalian semua, yang pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia, hati kalian sama seperti hati iblis. Semuanya iblis. Baik. Apa kata Allah? Mana qasadalika mimulki syai'a. Itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan hambanya sama sekali. Ya. Sementara dalam ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi yang butuh kepada Allah itu ya makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya bukan karena Allah butuh kepada mereka, akan tapi karena Allah sayang kepada ciptaannya. Allah ingatkan mereka. Ya, Allah ingatkan mereka akan tujuan penciptaan mereka di dunia ini. Kemudian faedah berikutnya yang kelima, itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan hikmah
tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan penciptaan. Itu kan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan jin dan manusia, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terangkan ya tentang hikmahnya dan tujuannya. Kenapa Allah ciptakan jin dan manusia? Allah ingatkan mereka. Apa tadi? Liya'budun. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan ayat yang kedua. Silakan disimak halaman berikutnya. Surat An-Nahl ayat 36. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, seruannya apa? Ya, mereka ini diutus ini ada tugasnya, ada mandatnya yang harus mereka emban, ya kan? Baik. Seruannya sama, ani abudullah wajtanibut taghut. Seruan yang sama kepada umatnya masing-masing. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut. Dan jauhilah taghut. Nah, ini tauhid. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Ya, esakanlah Allah di dalam beribadah. Itu makna tauhid. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Oke. Apa yang dimaksud dengan taghut di sini? Taghut itu turunan dari kata tughyan yang bermakna mujawazatul hadd. Ya. Tindakan melampaui batas. Tughyan itu melampaui batas. Baik. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan taghut itu dengan setan. Taghut adalah setan. Karena setiap seruan yang berlawanan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala pasti seruan setan. Gitu. Ya, dan taghut adalah setan. Itu tafsiran ringkes gitu. Luar biasa ya. Sehingga lawan bicara itu dengan mudah paham. Ya, taghut ya setan, udah itu aja. Apapun seruan apapun yang bertentangan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala itu adalah seruan setan. Taib. Adapun Ibnul Qayyim rahimahullah punya definisi tentang taghut, ma tajawaza bihil abdu haddah min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya. Apapun yang diperlakukan dengan melampaui batas, baik itu yang disembah, yang diikuti, dan yang ditaati. Itu definisi taghut. Perlakuan melampaui batas, perlakuan secara melampaui batas dari yang disembah, yang diikuti, dan yang ditaati. Oke. Nah, sekarang yang disembah, timbangan pasnya apa? Yang berhak disembah hanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pas. Jadi kalau ada yang disembah selain Allah, itu melampaui batas. Jelas ya? Nah, itulah taghut. Apa saja yang disembah selain Allah, itu pasti taghut. Taib. Apakah Isa alaihi salam yang disembah selain Allah disebut taghut juga? Jawabannya tidak.
Loh kenapa tidak? Ya karena Isa alaihissalam tidak ridha. Isa alaihissalam tidak ridha disembah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, "Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah engkau menyeru kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Ini nanti di akhirat kelak. Dalam rangka menghina orang-orang yang telah menganggapnya sebagai Tuhan. Ya. Apa kata Isa alaihissalam? Ya. Qala subhanak, maha suci engkau. Maha suci engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan akan pengingkaran Isa alaihissalam. Walaupun dia dianggap sebagai son of God, anak Tuhan, atau sebagai Tuhan itu sendiri. Isa menolak. Dan dia nggak ridha. Jadi dia bukan tauhid. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu contohnya. Perlakuan melampaui batas dari yang disembah. Kemudian yang diikuti. Matbu'. Yang diikuti. Yang dijadikan teladan. Yang dijadikan sebagai panutan. Ukuran pasnya apa? Ya, Muslim. Dia hanya meneladani Rasulullah SAW. Keteladanan kepada selain Rasulullah SAW, kalau mereka sejalan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Kata siapa? Kata Ustadz. Kamu ikuti Ustadz? Ya, aku ngikuti beliau dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Begitu jawabannya. Kalau misalnya seorang ditanya kan, bukan kata Ustadz. Ya, Ustadz itu ngajarin ini adalah sunnah Rasul, ini adalah ajaran Rasul. Maka aku ikuti beliau dalam rangka ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Itu ukuran pasnya. Jadi yang berhak untuk diikuti satu-satunya hanyalah Rasulullah SAW. Maka itulah Muslim. Muslim begitu. Baik. Nah, adapun selain Rasulullah SAW yang diikuti dan bertentangan dengan ajaran beliau SAW, maka itu adalah taghut. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian sekarang muta', yang ditaati. Yang ditaati, ukuran pasnya apa? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Maka selain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu ditaati manakala mereka selaras dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Gitu. Adapun ada sosok-sosok yang ditaati, yang tidak sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka itu melampaui batas, dan itulah yang disebut dengan taghut. Jadi itu penjabaran tentang perkataan ya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Namun kalau dikembalikan kepada tafsiran ringkas Umar bin Khattab, mudah. Taghut itu ya setan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, seruannya adalah beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut. Jauhilah setan. Faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, kata Syekh Saleh hafizahullah, annal hikmah min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu 'anil syirk. Bahwa hikmah diutusnya para rasul adalah ad-da'wah ila tauhid. Ajakan kepada ketauhidan. Ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan dari kesyirikan. Gitu. Jadi ini sudah satu paket ya.
Ya. Ad-da'wah ila Allah, an-nahi 'anil syirik itu satu paket. Satu paket sudah. Baik. Yang kedua, anna dinal anbiya wahid. Bahwa agama para nabi itu sama. Enggak beda. Mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal ya. Dan utusan Allah pertama Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para nabi yang enggak dikenal. Semuanya sama. La ilaha illallah. Seruannya sama. Ikhlasul ibadah lillah. Memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarki syirik. Dan meninggalkan kesyirikan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Walaupun aturan-aturan syariat mereka berbeda-beda. Jadi aturan para nabi dan para rasul walaupun berbeda-beda di setiap waktu, ya kan? Tapi seruannya sama, la ilaha illallah. Di masa Nuh la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Di masa Ibrahim la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Di masa Musa la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Di masa Isa la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik, seruannya sama, la ilaha illallah. Gitu. Nah, tadi sebut kata ibadah, ya kan? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ibadah itu apa? Kita belum singgungnya sebelumnya kan? Ada tauhid, di sini ada ibadah. Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang mencakup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Itulah definisi ibadah. Jadi definisi ibadah luas sekali. Ya. Segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, ya kan? Yang tampak, yang kelihatan, maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi apa ya? Seperti perbuatan hati. Karena hati punya amalan hati, gerakan-gerakan hati. Nanti akan dibahas. InsyaAllah. Nah, itulah definisi ibadah. Nah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hamba mengerjakan itu semua, apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang tampak maupun yang tersembunyi, semuanya dikerjakan lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Saya kasih contoh. Doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini contoh aplikatif ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Ini yang sahih. Doa itu adalah ibadah. Ada riwayat lain, doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Tapi yang saya tadi, doa itu adalah ibadah. Oke. Nabi SAW menyebut doa itu ibadah. Doa itu kan terbagi dua. Yang pertama, doa mas'alah dan doa ibadah. Doa yang isinya adalah permohonan. Ya, ketika hamba mohon ya sesuatu, itu disebut doa mas'alah. Yang kedua, doa ibadah. Artinya doa yang bentuknya adalah pujian-pujian. Pujian-pujian. Makanya sholat itu maknanya doa. Karena di dalam sholat yang dikerjakan terkandung dua jenis doa tadi. Baik yang bentuknya permohonan kepada Allah, maupun yang bentuknya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Nah, doa. Doa itu adalah ibadah. Nah, kalau doa
itu adalah ibadah.